Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali melarapan Dinas Kebudayaan Bali mewali ngelaksanayang parikrama Bulan Bahasa Bali. Warsa kalih tali selai puniki, Bulan Bahasa Bali sampun kemargiang kaping pitu. Bulan Bahasa Bali pacang kemargiang selami abulan ngawit tanggal siki kantos tanggal 21 Februari warsa kalih tali selai sane jagirau. Bulan Bahasa Bali warsane mangkin pacang utamayang partisipasi pareyawana Bali. Serta perayaan atau penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali IGD Arya Sugiarto nguningayang selami puniki kayun pareyawana Bali sajoning nyaringin parikrama Bulan Bahasa Bali Kantun Andap. Selami kaping 6 kemargiang Kantun Akidik pareyawana Bali sani kayun ngerawin parikrama sani kemargiang selami Bulan Bahasa Bali. Antuk punika makatah usaha pacang kemargiang sajoning naur uratian pareyawana Bali nyaringin tur ngerawin parikrama Bulan Bahasa Bali pinaka usaha ngelestariang kewentenan bahasa aksara miwah sastra Bali. Bulan Bahasa Bali warsane mangkin pacang kemargiang matiosan mawinan presiden naut uratian pariwana untuk ngewedar kreasi seni anyar. Antuk punika bahasa aksara miwah sastra Bali sayan ajak. Bahasa aksara miwah sastra Bali madui pabuat sane mautama ring kauripan krama Bali. Satios pinaka media komunikasi taler kawigunayang pinaka edukasi miwah sumber pangruhan. Provinsi Bali di tahun 2025 ini kembali akan menggelar Bulan Bahasa Bali. Nah, kita melaksanakan evaluasi setelah berlangsung selama 6 tahun, mulai 2018, yaitu Bulan Bahasa Bali ini berjalan, akan tetapi minat generasi muda itu sangat kurang. Jadi anak-anak muda kita itu hadir, datang, mengikuti hanya kalau ditugaskan. Jadi tidak ada inisiatif daripada mereka untuk ikut dalam kegiatan Bulan Bahasa Bali. Oleh sebab itu di tahun 2025 saya kebetulan menggunakan konsepnya UNESCO yang disebut dengan The Framework for Culture Statistic, ya. Jadi kerangka statistik budaya. Di sana mensyaratkan pada sebuah event budaya itu minimal ada beberapa hal yang harus ada. Pertama ada unsur kreasi. Jadi dalam kegiatan Bulan Bahasa Bali digarap ada unsur kreasi, ada unsur-unsur penciptaan baru di situ, sehingga dia menarik. Yang kedua ada unsur produksi. Ada unsur produksi itu ada semacam kegiatan ekonomi di situ. Misalnya produk-produk kriya yang berasal dari bahasa aksara dan sastra Bali itu bisa kita jual di area Bulan Bahasa itu, sehingga ada transaksi ekonomi di situ. Kemudian ada juga konsumsi. Jadi siapa yang mengkonsumsi harus kita garap, anak-anak muda. Jadi kita tujukan kepada siapa, kita fokuskan saja. Kalau misalnya sekarang untuk tren kita untuk anak-anak muda, tampilan Bulan Bahasa Bali itu tidak boleh lagi konvensional seperti dulu. Nah sekarang kita harus melibatkan media-media yang digandrungi oleh anak-anak muda. Seperti misalnya menggunakan media-media digital, menggunakan Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dan juga termasuk mendiseminasikan atau menyebarluaskan secara masif lewat influencer dan juga lewat media-media digital. Salah satunya kita nanti akan membuat jingle berbahasa Bali, jingle Bulan Bahasa Bali sudah selesai itu. Jadi setelah kita sebarluaskan itu. Nah terakhir harus ada juga unsur partisipasi di sini. Partisipasi yang saya maksud Bulan Bahasa Bali itu harus menjadi ruang pembelajaran bagi anak-anak muda kita. Ring Bulan Bahasa Bali kaping pitu pacang wenten utsawa, wimbakara, sesolahan, widyatula, krialoka, reka aksara, miwah Bali Kerti Nugraha Mahotama, Subrata nguningayang.